お姉ちゃんが来た。Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan tekad kuat Takemichi untuk menolong Maiki dari genggaman Dark Impulsive-nya. Walaupun Takemichi tahu ia tak mungkin bisa menang, namun ia masih tetap berusaha untuk menyelamatkan Maiki. Sampai pada akhirnya, Dark Impulsive Maiki menghunuskan katana ke dada Takemichi. Semua orang sangat bersedih dengan kejadian tersebut. Takemichi nampak sudah tak bergerak. Namun belum diketahui dengan jelas apakah dia benar-benar sudah mati. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang telah terduduk lemas setelah terkena tusukan pedang Maiki. Sementara Maiki hanya bisa menangis melihat kepergian Takemichi. Tubuh sahabatnya sudah tak bernyawa, dan penyebab kematian Takemichi adalah dirinya sendiri. Semua anggota Toman yang melihat kejadian tersebut juga tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka bahwa Takemichi, kapten mereka, orang yang menyatukan semua anggota, harus meregang nyawa dalam pertarungan mematikan tersebut. Maiki tak kuasa menahan air matanya. Sembari menatap tubuh Takemichi, dia berkata, "Aku cuma berusaha mencegah hal ini terjadi, karena satu-satunya alasan kenapa aku menjauh darimu supaya hal ini tidak terjadi." Namun tangisan tersebut sudah tidak berarti lagi, karena mau sebanyak apapun air mata yang keluar, Takemichi tidak akan bangkit kembali. Itulah yang dirasakan anggota Toman yang lain. Maiki masih melanjutkan perkataannya. Menurutnya, jika Takemichi mati, maka semua hal yang dilakukannya sudah tidak berarti apa-apa. Tangisan semua anggota Toman juga tidak terbendung. Semua orang menangis karena Takemichi harus meninggal dalam pertarungan tersebut. Maiki sudah sangat putus asa dengan keadaan ini. Dia berlutut dan memohon supaya Takemichi bisa berdiri lagi, supaya Takemichi tidak pergi meninggalkannya. Maiki berteriak dengan sangat putus asa supaya Takemichi bangun untuk dirinya. Namun teriakan itu jelas tidak berpengaruh apa-apa pada tubuh Takemichi yang sudah tak bernyawa. Namun genggaman erat Maiki pada tangan Takemichi lah yang malah bisa mengubah segalanya. Karena dengan melakukan hal itu, bisa membuat pemicu bagi Takemichi untuk melakukan perjalanan waktu kembali. Dan benar saja, ketika hal itu terjadi, Takemichi kini bangun kembali. Takemichi masih hidup, sehat bugar tanpa kekurangan suatu apapun. Namun yang menjadi perbedaan, kini Takemichi terlempar jauh di masa lalu ketika dia masih anak-anak. Takemichi terbangun dari tidur panjangnya. Dia sendiri juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Takemichi sedikit mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun yang membuatnya sangat kaget adalah fakta bahwa dia kini terlempar di tahun 1998. Takemichi pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagaimana dia bisa terlempar ke tahun 98? Tanpa menunggu waktu lama, dia langsung berlari keluar dari kamarnya. Kemudian ia bercermin dan melihat dirinya sendiri yang saat ini masih menjadi bocil kematian. Takemichi tak percaya jika ia terlempar ke masa lalu ketika ia masih kelas 1 SD. Namun Takemichi mempunyai ingatan masa depan, di mana saat itu Maiki menusuknya hingga mati. Takemichi nampak bingung dengan apa yang terjadi. Ia bertanya-tanya apakah ia bermimpi, tapi ia sangat yakin ini semua bukanlah mimpi. Semua yang dilaluinya adalah kenyataan. Namun dia sendiri tidak paham kenapa dia kembali sangat jauh ke masa lalu. Namun satu hal yang pasti, saat Takemichi menyadari jika ini tahun 98, maka mungkin saja semuanya masih baik-baik saja. Belum ada tragedi yang membuat semua anggota Toman mati. Maka dengan cepat Takemichi pergi tanpa sarapan terlebih dahulu.
Dengan sangat bersemangat, Takemichi berlari di antara gang-gang sempit di antara bangunan-bangunan sekitarnya. Takemichi bergerak dengan sangat cepat hanya untuk memastikan satu hal. Tak peduli apapun itu, Takemichi terus berlari menuju ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah rumah Maiki. Karena di sanalah semuanya bermula. Setelah berada di depan rumah Maiki, Takemichi lalu menekan bel rumahnya. Namun tiba-tiba datang seorang bocah yang sangat berapi-api menanyai Takemichi tentang apa yang dilakukannya. Karena bocah itu tidak mengenal Takemichi. Takemichi pun merasa sangat familiar dengan tatapan bocah tersebut. Tatapan tajam yang sangat mengintimidasi lawannya. Orang yang sangat liar dan berapi-api dalam bertarung. Ya, Takemichi mengingatnya, bocah tersebut adalah Keisuke Baji. Dia adalah Baji yang sudah menjadi teman Maiki sejak kecil. Takemichi mengingat semua itu. Namun saat ini, Baji tidak tahu apa-apa. Ia malah menuduh Takemichi yang tidak-tidak. Lalu dengan semangat yang berapi-api, Baji langsung menghajar Takemichi saat itu juga. Sejak kecil, Baji memang sudah menjadi lelaki yang liar dan brutal. Tidak heran di Toman ia menjadi sosok kapten. Sedetik kemudian, dari dalam rumah muncul seorang gadis kecil yang menyuruh Baji untuk berhenti karena mereka berkelahi di depan rumah orang. Melihat ekspresi tersebut, Takemichi langsung menyadari jika gadis kecil itu adalah Ema. Lalu dari belakang Ema muncul lelaki yang lebih besar dan bertanya kenapa pagi-pagi sudah ada ribut-ribut. Melihat sorot matanya, Takemichi langsung tahu jika dia adalah Sano Shinichiro. Semua orang masih hidup di masa ini. Kemudian Shinichiro memanggil Haruchio yang berjalan dari samping rumahnya. Di sana, Shinichiro meminta Haruchio untuk menghentikan Baji saat dia lepas kontrol. Namun dengan santainya, Haruchio berkata jika hal tersebut merepotkan. Lagi pula itu bukan urusannya juga. Lalu Haruchio berkata di mana Maiki. Sedetik kemudian, Shinichiro berteriak dan memanggil Maiki yang belum juga keluar rumah. Padahal teman-temannya sudah menunggu di depan rumah. Dari sana, Takemichi baru yakin 100% jika dia saat ini sudah melompati waktu lagi. Bukan menuju masa depan, tetapi dia kembali ke masa jauh sebelum Toman dibentuk, saat semuanya masih baik-baik saja. Kemudian di depan Shinichiro, Ema, dan juga Haruchio, Baji bertanya siapa sebenarnya Takemichi. Tentu saja Takemichi terkejut langsung ditodong pertanyaan seperti itu. Namun dia menyadari bahwa saat ini dia masih kelas 1 SD. Wajar saja jika Baji tidak mengenalinya, karena bisa dibilang hari itu adalah pertemuan pertama kali mereka. Kemudian dari dalam rumah muncul seseorang yang berjalan menuju keributan di depan rumahnya. Takemichi yang melihat lelaki itu berjalan merasa sangat terkejut bukan main, karena bocah yang berjalan mendekatinya adalah Maiki bocil. Dia lalu bertanya siapa lelaki yang membuat keributan di depan rumahnya. Takemichi sempat kecewa dan meneteskan air matanya, karena tidak ada satupun orang yang mengingatnya. Namun saat Maiki melihatnya lebih dekat, Maiki baru teringat. Bocah yang ada di depannya saat ini adalah Takemichi. Entah kenapa Maiki mengenal Takemichi saat itu juga. Padahal itu adalah pertemuan pertama mereka. Takemichi sendiri juga tak menyangka jika Maiki bisa mengingat dirinya. Semua menjadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Takemichi menjelajah jauh ke masa lalu? Namun sebelum itu terjawab, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan bahwa di perang Kanto versus Toman, Takemichi harus mati di tangan Maiki. Namun saat Maiki menangis dengan putus asa, Takemichi malah terbangun di tahun 1998. Di sana, Takemichi langsung berlari menuju rumah Maiki. Dan di sana, ia bertemu dengan semua orang yang sudah mati di masa depan. Mulai dari Baji, Ema, dan juga Shinichiro. Lalu di akhir chapter, kita ditunjukkan bahwa Maiki ternyata masih mengenal Takemichi. Padahal seharusnya itu adalah pertemuan pertama mereka. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.